Coba bayangin deh, udah malam, dan satu-satunya cahaya di kamar kamu itu datang dari layar HP. Jari terus-terusan nge-scroll, ngelewatin hidup orang lain, berita, macam-macam keramaian yang nggak ada habisnya. Anehnya, di tengah lautan informasi itu, rasanya kok malah hampa ya. Tapi coba deh, di luar cahaya buatan itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar lagi yang nungguin kita. Asal, kita berani buat angkat kepala dan melihat. Kamu pernah ngerasa gini nggak sih? Mata capek, pikiran rasanya kosong. Padahal udah berjam-jam scroll timeline. Rasanya kita udah ngabisin banyak energi tapi kok nggak kemana-mana ya? Tenang, ini bukan cuma perasaan kamu doang kok. Ini udah kayak penyakit diam-diam di zaman kita sekarang. Dan perasaan lelah itu beneran ada alasannya. Kita tuh setiap hari nelen informasi mentah-mentah yang akhirnya bikin kita jadi kecanduan, ragu-ragu, waktu jadi kebuang sia-sia. Belum lagi kita jadi gampang banget kena hoax dan tanpa sadar malah ikut nyebarin hal-hal negatif. Inilah yang namanya kabut digital dan kita semua mau nggak mau menghirup kabut ini setiap hari. Nah, ini dia titik baliknya. Jadi gimana kalau kita berhenti sejenak? Apa ya yang bakal kita temuin kalau kita berani keluar dari gelembung digital kita sebentar aja? Al-Quran ngajak kita buat ngelihat ke alam semesta, tapi bukan cuma sekedar lihat pemandangan. Ayat ini bilang kalau semua itu tuh tanda-tanda, kayak pesan tersembunyi yang cuma bisa dipecahin sama mereka yang benar-benar mau pakai akalnya. Tapi Al-Quran punya sebutan khusus loh buat orang-orang yang berakal ini, bukan cuma sekedar pinter, tapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Sebuah gelar kehormatan buat para pemikir sejati. Siapa sih mereka? Mereka adalah ulul albab. Sebuah istilah yang artinya keren banget. Orang-orang yang punya akal sehat plus hati yang bersih. Mereka itu nggak cuma ngelihat, tapi merenung. Nggak cuma dengar, tapi menyaring. Ya, mereka inilah prototipe pemikir kritis yang sesungguhnya. Terus, gimana caranya kita bisa niru cara berpikir mereka? Pertama, mereka itu selalu terhubung sama Tuhan dalam kondisi apapun. Kedua, mereka itu pengamat yang nggak pernah bosan mikirin soal alam semesta. Ketiga, mereka selalu nemuin makna di balik segala sesuatu. Dan yang paling penting buat kita zaman sekarang, mereka itu jago banget nyaring informasi. Dengerin semua, tapi yang diikutin cuma yang paling baik dan benar. Panduan ini umurnya udah lebih dari 14 abad loh. Tapi lucunya, tantangan terbesar buat ngikutin panduan ini malah ada di benda kecil yang kita genggam setiap hari. Nah, ini pertanyaan buat kita semua nih. Dengan akses informasi tanpa batas di ujung jari, apakah kita beneran jadi ulul albab versi modern? Atau jangan-jangan kemudahan ini malah bikin otak kita jadi malas mikir, malas ngecek ulang, dan akhirnya jadi tumpul. Setiap hari, sadar atau enggak, kita dihadapkan pada dua pilihan ini. Mau jadi pengguna pasif yang gampang banget diombang-ambing sama hoax, atau kita mau pakai pola pikir ulul albab, selalu tabayun alias verifikasi dulu sebelum percaya dan nge-share sesuatu. Inilah tameng kita buat ngelawan racun digital. Coba dilihat angka ini. Mungkin kelihatannya cuma angka biasa ya, tapi ini adalah jumlah hoax yang secara resmi ditemuin di Indonesia selama pandemi aja. 1.400 lebih. Itu baru yang ketahuan loh. Bayangin berapa banyak lagi yang nggak kehitung. Ini bukan masalah sepele, ini udah kayak banjir bandang informasi sesat. Jadi, poin pentingnya adalah ini. Berpikir kritis itu bukan lagi sekedar skill tambahan yang keren. Dalam kerangka berpikir Islam, ini adalah sebuah keharusan. Sebuah perintah buat ngejaga akal kita, ngelindungin diri kita, dan juga komunitas kita dari kekacauan informasi. Dan obrolan soal alam semesta ini ngebawa kita ke sebuah tantangan yang luar biasa dari Al-Quran. Ini bukan larangan loh ya, ini justru kayak undangan terbuka buat kita semua untuk menjelajah. Tapi, sultan atau kekuatan yang dimaksud di sini tuh apa sih sebenarnya? Apakah ini sesuatu yang mistis, kekuatan gaib, atau jangan-jangan jawabannya lebih dekat sama kita daripada yang kita bayangin? Jawabannya, menurut para ulama adalah ilmu pengetahuan. Ya, sultan di sini diartikan sebagai kekuatan ilmu dan teknologi alias iptek. Jadi, Al-Quran sendiri seakan-akan ngasih kita kunci buat membuka rahasia alam semesta, kuasai ilmunya. Dan disinilah semuanya jadi masuk akal. Perangkat yang sama, yang bisa bikin kita terjebak scrolling tanpa henti, ternyata itu juga alat yang sama yang bisa kita pakai buat belajar, buat bikin inovasi, bahkan buat ngapai bintang. Teknologinya tuh netral, pola pikir kita lah yang nentuin dia bakal jadi jebakan atau jadi roket pendorong kita. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kamu.
Layar di tanganmu itu cuma alat. Mau kamu pakai buat sekadar ngabisin waktu, atau mau kamu pakai buat membangun sultan, kekuatan ilmu untuk menjelajahi hal-hal baru. Langit yang luas di luar sana menanti. Pilihannya, seperti biasa, ada di tanganmu.